Jadi cukup. Nah, yang utama atau yang kita bahas di sini yang sudah dipelajari STIMIK Cikarang itu adalah Arduino. Arduino yang murah meriah, keren, sensornya banyak, tinggal beli, pasang, membuat codingnya jadi. Ya. Tetapi Arduino ini bisa diimplementasi di industri. Saya sudah beberapa kali membuat aplikasi berbasis Arduino macam-macam banyak itu di industri dan dijual laku. Makanya tadi Bapak Ketua tadi bilang kalau jualan cabai malam untung segitu, mahasiswa ini jualan implementasi sini ngerjain 1 minggu ya harus lebih 10 kali 20 kali dari yang jualan semalam. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman modalnya sedikit jualnya mahal gitu. Gak apa-apa kan? Yang mahal di otak kita implementasi di hardware-nya atau di sistem yang kita bangun. Oke. Nah, ini agak bahasa sedikit susah ini. Embedded Design Approach. Jadi ini adalah desain embedded system dalam hal pendekatannya seperti apa? Ya. Modeling, recognition of the need, kebutuhan apa analisa Anda, conceptual design and functional spesifikasi. Saya bacain saja ya, prinsip. First principle modular mathematical modeling, sensor and actuator selection. Nah, ini udah mulai, kalau yang praktikum saya udah levelnya sudah masuk di sini nih, design optimization. Nanti UAS-nya, UAS saya cerita curhat nih, UAS-nya nanti di sini, life cycle levelnya di sini untuk microcontrollernya ya. Jadi detailing modular, mathematical modeling, control system design dan optimization design ya, hardware in the loop simulation, disimulasikan, design optimization, baru ini adalah deployment untuk life cycle-nya. Jadi uji coba testing seperti apa, nanti industri saya akan jelaskan. File ini sudah saya kasih ke panitia, nanti kalau teman-teman minta filenya, slide-nya saya kasih sama e-booknya, ada ribuan e-book project embedded system sudah saya kasih. Siapin flash disk 8 GB, silakan di copy. Saya kasih ya, filenya banyak, sayangnya hampir 90% in English gitu. Sayangnya itu ya nggak apa-apa kan ya, in English nggak apa-apa. Siapa tahu Anda mau mentranslate ke Indonesia, habis itu disebarkan lagi, pahalanya lebih gede ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kita mulai levelnya. Ketika kita masuk ke dalam atau terjun embedded, itu ada 2 metode untuk membuat atau mempelajari embedded secara education ya, pendidikan ya. Pertama secara tradisional dan secara modern. Nah, saya nanya nih, semester 5, semester 7 biasanya pakainya yang tradisional atau modern? Modern kan? Padahal kalau Anda pengen lebih mengenal biar jatuh cinta ke embedded, Anda harus lari ke tradisional. Jadi seperti itu, tapi nggak apa-apa. Di STIMIK saya bypass tradisional, kita need time-nya, kebutuhan waktunya banyak. Makanya saya pakai yang modern. Semester 5, semester 7 saya yakin ini bukan teroris, tapi tulisannya ISIS, pasti tahu itu program, ya kan? Pasti tahu ya? Tahu pasti. Install aja, sayangnya bacakan ya. Saya bacakan. Mohon maaf Pak Wakil Ketua 1 ya. Kalau beli, sayang mahasiswa beli. Harganya saya bukan jualan apa-apa, harganya ini cukup buat DP beli mobil. Ya sekitar 40 sampai 50 juta. Software 1 lisensi. Mendingan bacakan kan, download internet gratis lagi. Gak apa-apa, untuk pendidikan gak apa-apa. Tapi kalau untuk bisnis oriented, hukumnya tadi, hukumnya kan ada wajib sampai ke haram kan, berarti haram hukumnya. Jadi seperti itu, ya. Tradisional itu kita harus merancang skematik, bla bla bla. Nanti saya tunjukkan, ya. PCB layout, membuat PCB-nya, ya butuhkan waktu lama nih, ya. Baru physical prototype, membuat prototype, saya sudah buatkan 1 prototype. Software development, kita membuat software, mencurahkan isi pikiran, hati kita kadang di coding, baca coding, ya, pakai hati dan pikiran ya, jangan pikiran saja.
Kalau hatinya nggak tenang, pikirannya akan ngeblank, algoritmanya nggak akan jalan. Berikutnya testing. Kalau modern itu menggunakan ISIS, tinggal klik-klik, ngambil komponen, library dan seterusnya, virtual. Ya, virtual sudah jalan, udah seneng, udah senyum-senyum. Habis itu PCB layout ditransfer ke PCB layout, kita tanamkan posisinya di mana, baru kita cetak. Kalau urusan mencetak PCB nggak harus anak TI yang bikin. Ya, kalau bisa sendiri lebih bagus. Tapi kalau ini bagian lain nggak apa-apa. Yang Anda bisa dari awal ini modern sampai di working prototype, ya. Sekarang dibantu sama namanya protobot, ya kan? Kalau yang sudah mempelajari Arduino dan kawan-kawan itu protobot embeddednya. Oke, Arduino dan data logger ya. Di sini saya akan percepat saja, ya. Ini open source, ya. Jadi mau apa saja bebas, tapi tanggung jawab ya. Berikutnya ini sebuah mikro, tapi di dalamnya ada sistemnya. Makanya itu tertanam sistemnya di situ. Baru kita tinggal ngasih instruksi, mereka berjalan. Jadi seperti itu. Hardware-nya untuk Arduino ini keluarganya, prosesornya ya, bukan Intel, bukan AMD, tetapi ini produk Atmel AVR ya. Biasanya namanya Atmega, di belakangnya ada 16, ada 18 atau 328 seperti itu. Versinya macam-macam tergantung maunya dipakai buat apa kebutuhan kita. Bahasanya adalah bahasa C yang sederhana. Jadi ada beberapa tambahan di dalam Arduino itu dalam bentuk library. Kita tinggal menggunakan fungsi include. Nah, fungsi include apa? Kalau yang sudah belajar Java sudah di luar kepala juga itu, ya pasti. Arduino itu sebenarnya nggak dipakai hanya buat mahasiswa studi Cikarang atau mahasiswa semuanya, tapi SMK saja sudah pakai, ya. Jadi bukan barang baru, bukan barang yang wah, tapi ini bisa disulap menjadi sebuah sistem yang wah, tergantung ide kita masing-masing. Jadi seperti itu. Wujudnya seperti ini, botnya lebih jauh nanti didemokan, teman-teman bisa melihat, ya. Arduino ini menggunakan software tersendiri, ya. Rangkaiannya seperti ini nih, aslinya. Jadi keluarganya seperti ini, ya. Ada IC-nya yang sudah tertanam sistem operasi dan input output fungsinya sudah dipisahkan antara analog dan digital. Dan fungsi-fungsinya, itemnya ada banyak, ini tinggal baca, teman-teman tinggal pengennya mau analog atau digital, pakai sensor apa dan sensor apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide, oh saya itu setiap bulan nggak bisa mengontrol makan, saya bikin sebuah alat atau Arduino untuk mengontrol beban berat saya setiap bulan. Jadi kalau misalkan setiap pagi kita nginjek apa di depan pintu kita itu ada ini ya, depan pintu rumah ini ada keset, dikasih sensor beban. Ketika Anda kebanyakan makan, masuk pergi keluar langsung alarmnya bunyi gitu ya. Oh berarti saya harus diet. Jadi seperti itu bisa aja gitu, dipakai bisa aja. Gak nyindir yang gemuk, padahal saya juga gemuk gitu ya. Maaf Pak, pakai ketua 3 ya. Makan dulu. Oke, macam-macamnya sekarang ya. Kalau semester 5 pasti ini awal masuk sudah suruh nyari macam-macamnya kayak gini gitu ya. Semester 7 udah lupa juga ya. Alhamdulillah lupa ya. Jadi seperti ini, ada macam-macamnya banyak, tergantung Anda pengennya apa. Harganya juga bervariasi, jadi lari di cost-nya, biaya. Jadi kalau Anda hanya, saya pengen membuat sebuah alat untuk mendeteksi pintu itu terbuka atau tertutup, nggak perlu pakai Arduino yang harganya mahal, pakai yang kecil aja, yang murah dan spesifik, pinnya cukup. Jadi seperti itu.
Selanjutnya, mengapa sih kita belajar atau kita menggunakan Arduino? Nah, ini kita sudah masuk ke kebutuhan, need kebutuhan kita ya. Pertama, alasannya murah. Murah itu pertama penting kan, murah.